Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Febriana, Eskep Nurse MKep, spesialis keperawatan komunitas. Saya merupakan dosen tetap pada program studi keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat dengan NUPTK 9533771672 230282. Pada kesempatan ini, saya akan menyatakan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran yang mana mengacu pada DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Pada tahap akademik sarjana keperawatan, saya terlibat dalam berbagai proses pengampuan mata kuliah. Di antaranya adalah mata kuliah keperawatan gerontik. Pada mata ajar ini terdiri dari 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun untuk deskripsi mata kuliahnya, mata kuliah ini berfokus pada konsep dasar keperawatan gerontik di berbagai teori keperawatan gerontik dan asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar lansia. Penerapan pada asuhan keperawatan gerontik melingkupi pembahasan mengenai kebutuhan biopsikososial dan spiritual pada lanjut usia dengan sasaran individu, keluarga, kelompok maupun di komunitas. Pada proses pembelajarannya dilakukan melalui metode pembelajaran aktif berupa diskusi di mana berbasis pertanyaan dan masalah. Kemudian ada metode discovery learning, small group discussion, case study, dan praktikum. Adapun evaluasi untuk hasil pembelajaran perkuliahannya dilakukan melalui tes atau ujian maupun tugas-tugas baik individu maupun secara kelompok. Sebagai acuan dalam menjalankan proses pembelajaran, saya dan tim keperawatan gerontik telah menyusun rencana pembelajaran semesternya RPS pada mata kuliah keperawatan gerontik yang terdiri dari 6 CPL, kemudian terdiri dari 3 CPMK dan 12 sub CPMK. Adapun pada tahapan teori, mahasiswa diharapkan mampu sebagaimana CPMK terdiri dari yang pertama adalah CPMK yang 1 menjelaskan konsep dan teori menua yang digunakan dalam keperawatan gerontik dengan tepat. Kemudian CPMK 2 mendemonstrasikan strategi komunikasi terapeutik sesuai dengan permasalahan dan kondisi perkembangan lansia. Yang ketiga adalah CPMK 3 mampu menyusun asuhan keperawatan, melikupi pengkajian, analisa data, merumuskan diagnosa, merencanakan intervensi keperawatan pada lanjut usia. Kemudian ada bahan kajian dalam perkuliahan ini, yaitu yang pertama berkaitan dengan konsep dan teori menua dalam keperawatan gerontik. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan isu-isu strategi dan kegiatan untuk promosi kesehatan dan kesejahteraan lansia serta dukungan terhadap orang yang terlibat dalam perawatan lansia. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan komunikasi terapeutik sesuai dengan masalah dan perkembangan lanjut usia, yang terdiri dari komunikasi dengan lansia, dengan kelompok keluarga, kemudian berkaitan dengan masalah komunikasi yang terjadi pada lansia. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan asuhan keperawatan gerontik, di mana meliputi pengkajian dan implementasi khusus pada keperawatan gerontik, mencakup indeks CATS, Bartel Index, pengkajian status mental, pengkajian depresi, APGAR, dan pengkajian risiko jatuh pada lansia. Kemudian asuhan keperawatan berkaitan dengan pengkajian, analisis, hingga evaluasi dari proses asuhan keperawatan gerontik itu sendiri. Kemudian yang terakhir nanti akan membahas pengobatan pada lansia. Sedangkan pada praktikum, mahasiswa juga diharapkan mampu melaksanakan terkait asuhan keperawatan gerontik meliputi pengkajian, analisis data, diagnosa keperawatan, penyusunan rencana keperawatan, implementasi keperawatan, dan juga proses evaluasi keperawatan. Selain itu, pada proses pengkajian dilakukan pengkajian tambahan pada lansia seperti indeks CAT, Bartel Index, pengkajian status mental, SPMSQ dan MMSE, serta beberapa pengkajian risiko jatuh.
Kemudian dalam perkuliahan ini menggunakan platform pembelajaran dengan aplikasi Simari ULM yang dapat diakses mahasiswa pada simari.ulm.ac.id untuk proses absensi, e-learning, dan penugasan. Kemudian pada kriteria penilaian pada mata kuliah ini mengacu pada portofolio penilaian dan evaluasi ketercapaian CPL mahasiswa yang terdapat dalam RPS, di mana terdiri dari komponen penilaiannya adalah ujian tengah semester sebanyak 30%, ujian akhir semester sebanyak 30%, penugasan baik individu dan kelompok sebanyak 20%, dan praktikum, ya, ujian praktikum sebanyak 20%. Kemudian sistem pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari pertemuan tatap muka secara langsung. Berikut saya akan tampilkan proses pengajaran tatap muka dengan metode interaktif pada pertemuan keempat pada mata kuliah keperawatan gerontik dengan topik perubahan psikososial atau psikodinamika yang terjadi pada lansia yang telah disepakati berdasarkan kontrak perkuliahan yang telah disampaikan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya, senang sekali saya melihat kalian semua ya. Kita bisa berkumpul lagi pada pertemuan mata kuliah keperawatan gerontik pada pagi hari ini. Yang mana hari ini kita melanjutkan pertemuan kita yang keempat ya, berkaitan dengan topik perubahan psikososial, psikodinamika yang terjadi pada lansia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan ya untuk mengakses absensinya dulu di Simari ya. Oke, sudah semua mengakses? Sudah, oke. Untuk kelancaran ya dan mudah kalian untuk memahami pembelajaran hari ini, saya persilahkan untuk berdoa dulu ya, untuk supaya menambah semangat lah gitu ya terkait perkuliahan hari ini. Berdoa, saya persilahkan. Ya, berdoa selesai ya. Oke, baik, kita masuk ya pada materi berkaitan dengan perubahan psikososial, psikodinamika yang terjadi pada lansia. Nah, berkaitan capaian pembelajaran mata kuliah yang harus kalian dapatkan adalah kalian mampu menjelaskan konsep dan teori menua ya yang digunakan dalam keperawatan gerontik secara tepat. Di mana subnya adalah kalian mampu memahami berkaitan dengan perubahan psikososial atau psikodinamika yang terjadi pada masa lansia. Seperti itu ya. Nah, adapun beberapa outline-nya ya, nanti kita akan membahas sedikit berkaitan dengan konsep lansia yang sebelumnya sudah dipaparkan beberapa tim ya dari keperawatan komunitas dan gerontik ya. Nah, nanti ada sedikit berkaitan dengan teori psikososialnya seperti apa, identifikasi faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan psikososial tadi, kemudian dampaknya seperti apa, dan terakhir nanti berkaitan dengan strategi intervensi keperawatan ya yang diberikan pada lansia yang mengalami masalah psikososial tadi, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk pada materi psikososial, saya ingin tahu dulu nih sejauh mana pemahaman kalian pada materi sebelumnya berkaitan dengan konsep lansia. Mungkin saya minta yang depan ya, Haris, silakan. Menjawabnya berdasarkan pembelajaran kita kemarin, saya dapatkan itu adalah lansia itu merupakan proses alamiah yang terjadi pada suatu tubuh yang berusia lebih daripada 60 tahun. Biasanya mereka itu mengalami perubahan dan juga penurunan fungsi organ. Oke, bagus sekali ya. Aplaus untuk temannya. Ya, tadi berkaitan dengan lansia, tadi benar sekali ya bahwa lansia itu seorang individu yang berusia di atas 60 tahun, di mana mengalami berbagai perubahan gitu ya. Tentunya perubahannya sangat banyak, ada biologis, ya, psikologis, sosial, dan macam-macam gitu ya, psikologis, psikodinamikanya. Kemudian kita tahu ya, mungkin sudah sebelumnya ya, secara umum lansia itu sebenarnya 3 ya kategorinya. Jadi ada yang termasuk pralansia, di mana menjelang 60 tahun ya, dari 45 sampai 60 tahun, kemudian masa lansia atau elderly ya, itu berusia di atas 60 tahun. Kemudian ada lansia yang disebut lansia tua biasanya, itu yang berusia di atas 75 tahun. Saya rasa sudah memahami ya, kemarin sudah dapat terpapar materinya ya, di mana memiliki perubahan-perubahan gitu ya. Nah, berkaitan dengan psikososial ini, yang namanya psikososial ya,
terutama psikologisnya ada masalah, kemudian dari segi sosialnya juga gitu ya. Jadi berkaitan dengan mental dan sosial si lansia itu yang terjadi perubahan. Jadi sangat penting ya sebagai perawat itu memahami bagaimana sih perubahan-perubahan yang dapat terjadi pada lansia itu. Jadi penting gitu ya, sehingga kita bisa memberikan intervensi yang tepat untuk mengatasi permasalahan itu. Oke, bisa dipahami tadi ya konsep lansianya secara umum, kemudian kita masuk psikososialnya, jadi menggambarkan ya bagaimana lansia itu menghadapi tantangan psikologis yang mental tadi gitu ya, mental, emosionalnya. Kita tahu ya mungkin sering ya ketemu lansia, biasanya dari segi emosionalnya pun terlihat gitu ya, lebih mudah marah, kemudian lebih sensitif ya. Nah, kemudian ada nih menurut teori ya, mungkin sudah dapat juga berkaitan teorinya dari Erik Erikson bahwa dalam tahap perkembangan psikososial lansia itu ada tahap integrity dan despair. Itu berkaitan dengan keputusasaan yang terjadi pada masa lansianya. Nah, jadi mengacu pada bagaimana. Nah, jadi perubahan yang terjadi pada psikososial itu lebih mengacu pada bagaimana pengalaman masa lalunya. Nah, yang mungkin ada yang masih belum puas lansianya gitu ya saat masa dewasa gitu ya, ada yang belum terpenuhi. Nah, di sini siklus itu terjadi pada lansia. Jadi mengulang kembali masa lalunya, kemudian muncul biasanya konflik psikologisnya yang belum terselesaikan dan itu didukung oleh mekanisme pertahanan stresornya itu yang kurang baik. Nah, bisa memicu pada timbulnya masalah psikososial ini. Seperti itu ya. Oke, ini beberapa teori psikososial yang mungkin sudah kalian dapatkan juga ya sebelumnya. Nah, yang pertama adalah psikososial menurut Erik Erikson. Ini mencakup 8 tahap perkembangan di mana lansia itu berada pada perkembangan yang ke-8 gitu ya. Jadi berkaitan dengan adanya keputusasaan atau rasa puas gitu ya pada lansia tadi. Jadi pada teori ini menjelaskan bagaimana lansia menilai kembali kehidupan mereka. Ada kepuasan atau justru penyesalan gitu selama hidupnya. Mungkin ada sesuatu yang tidak terpenuhi tadi, seperti itu ya. Ini berkaitan dengan teorinya. Nah, jika lansia bisa berhasil melalui tahap ini, maka lansia itu bisa menerima dirinya gitu ya. Nah, menerima dirinya bahwa sudah berubah gitu ya, bahwa sudah tidak produktif lagi dan sebagainya. Bagaimana caranya supaya tetap produktif? Nah, nanti mungkin kita bisa mengarahkan sebagai perawat untuk bersosialisasi dan aktif dalam kegiatan sosial seperti itu ya. Itu teori yang pertama. Nah, ini sudah saya klasifikasikan tanda-tanda lansia yang mencapai kepuasan dan keputusasaan. Jadi bisa dilihat nanti ya, berkaitan pada aspek perasaan terhadap kehidupannya seperti apa, sikap dalam menghadapi kematiannya gitu ya. Nah, kadang biasanya lansia itu bisa merasa muncul perasaan tidak berguna gitu ya, akibat tadi ya penurunan fungsi pada fisik dan psikologisnya seperti itu. Kemudian berkaitan dengan interaksi sosialnya biasanya lebih cenderung menarik diri gitu ya, menyendiri seperti itu. Nah, kemudian komunikasinya juga ya, kalau bisa puas dengan hidupnya tentu komunikasinya bagus dengan anggota keluarga maupun temannya seperti itu. Kemudian dari segi kesehatan mentalnya tentu terlihat gitu ya, lebih cenderung terlihat bahagia lansianya gitu ya dalam menjalani kehidupan di masa tuanya. Nah, spiritualitasnya kita tahu lansia biasanya cenderung lebih meningkat ibadahnya ya, ibadahnya aktif ikut pengajian biasanya kan seperti itu. Bisa pahami ya tanda-tandanya ini supaya mudah kalian mempelajari. Kemudian ada teori disengagement yang mana menyatakan bahwa penuaan itu memang proses alami gitu ya, tidak bisa kita pungkiri gitu ya, pasti akan terjadi pada setiap manusia. Nah, tapi banyak dikritik ya bahwa teori ini lebih cenderung pada lansia yang tidak produktif. Nah, tidak melihat pada lansia yang memang secara kondisi kualitas hidupnya baik gitu ya, yang mana aktif ya, bisa saja aktif dalam kegiatan masyarakat maupun di rumah mungkin dia aktif kegiatan misalnya supaya tidak merasa kesepian, berkebun kah gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian teori aktivitas. Nah, ini yang melawan teori disengagement tadi. Dia berfokus pada lansia yang memang tetap aktif secara sosialnya gitu ya, tetap produktif walaupun dia berada pada fase lansia gitu ya, dengan mempertahankan peran sosial tadi. Nah, aktif dalam kegiatan gotong royong ya, kemudian pengajian ya dan segala macam. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini berkaitan dengan kontinuitas. Jadi itu bagaimana lansia bisa mempertahankan ya pola hidupnya, kebiasaannya di masa muda ya, yang biasanya produktif bekerja, kemudian pada masa pensiun mungkin gitu, jadi nggak ada lagi pekerjaan dan sebagainya gitu ya. Bagaimana lansia itu mempertahankannya. Jika bisa mempertahankan, maka kualitas hidupnya akan meningkat gitu ya, akan berpengaruh pada status kesehatannya juga, termasuk mentalnya seperti itu.
Nah, kemudian psikoanalisis ya, ini berkaitan dengan pengalaman masa lalu. Jadi kalau kita mau mengaitkan dengan intervensi keperawatan, kita bisa memberikan intervensi yang berupa life review ya, mengulang lagi masa lalu dan berupaya bagaimana lansia itu bisa mengambil sisi positif dalam hidupnya. Walaupun ada yang tidak tercapai, tapi kita berupaya mengarahkan lansia itu bahwa sejauh ini sudah berusaha melakukan yang terbaik selama hidupnya sehingga kualitas hidupnya meningkat. Seperti itu ya. Nah, kita masuk pada faktor yang mempengaruhi perubahan psikososial lansia. Ini secara umum ya. Nah, kita lihat ada 5. Yang pertama adalah kehilangan peran sosial. Betul ya? Pasti kehilangan peran sosial kalau sudah memasuki masa lansia, di mana kondisi lansianya itu sudah pensiun dari pekerjaannya, bahkan mungkin ada yang kehilangan pasangannya gitu ya. Nah, kadang kan setelah kebanyakan kasus ya, biasanya di keperawatan gerontik itu setelah lansia itu mengalami kehilangan pasangan, pasti cenderung menyendiri gitu ya, lebih banyak diam. Nah, ini di sini yang mempengaruhi perubahan psikososialnya. Kemudian perubahan status ekonomi, yang tadi biasanya bekerja menghasilkan banyak uang gitu ya, mengalami penurunan kondisi keuangan gitu ya, pendapatannya menurun. Terlebih jika lansia itu tinggal sendiri, tambah lagi gitu ya, masalah psikososialnya muncul. Kemudian perubahan pada hubungan keluarga. Nah, yang masih tinggal sama anak bisa ini anaknya jadinya lansia bergantung pada si anak tadi gitu ya, dalam hal makan sehari-hari atau mungkin ada hambatan dalam mobilitasnya gitu ya, kemana-mana harus dibantu ke kamar mandi segala macam, dan itu beresiko menurunkan ini kualitas hidupnya, harga dirinya gitu ya, jadi beresiko merasa tidak berguna gitu ya lansia itu. Kemudian berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental. Nah, apalagi pada lansia yang punya penyakit kronis ya, bisa kanker ya, atau mungkin penyakit penyerta lainnya seperti hipertensi, DM gitu ya. Nah, ini bisa beresiko pada penurunan fungsi fisiknya. Kemudian lansia juga cenderung biasanya mudah lupa ya, atau bahkan yang paling parah adalah demensia. Tahu kan ya, demensia gitu ya. Nah, itu penurunan fungsi kognitifnya. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan isolasi sosialnya. Nah, karena tadi ada beberapa perubahan yang terjadi, lansia menjadi kurang interaksi dengan tetangganya gitu ya, karena merasa tidak berdaya tadi, jadi lebih cenderung menghabiskan waktunya di rumah ya, tidur-tiduran dan segala macam, sehingga berdampak juga pada psikososialnya. Bisa pahami ya faktor-faktor. Nah, kita masuk faktor lainnya, yang utamanya adalah biologis ya, kemudian psikologis ya, kemudian sosialnya. Mungkin ada yang tahu berkaitan faktor biologisnya? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Hoyronisa. Izin menjawab, jadi kalau yang saya ketahui mengenai faktor yang biologis itu, wajah lansianya itu mulai mengeriput, terus juga lansianya itu rentan mengalami penyakit seperti hipertensi. Oke, aplaus untuk temannya ya. Ya, bagus sekali tadi jawabannya ya, bahwa faktor biologis itu berkaitan dengan kondisi fisiknya yang mengalami penurunan, kemudian ditambah ada penyakit penyerta tadi lainnya ya, seperti hipertensi. Kemudian tadi biologis ya, kemudian psikologisnya seperti apa? Oke, silakan Nora. Mengalami gangguan adanya itu biasanya membuat mereka akhirnya tadi yang mengalami suatu tadi Oke, aplaus untuk temannya. Ya, benar tadi jawabannya ya, berkaitan dengan psikologisnya tadi yang terlihat adalah mengalami penurunan pada fungsi kognitifnya di mana lansia mudah lupa gitu ya. Oke, kemudian tadi ada juga berkaitan dengan sosialnya. Ada yang tahu berkaitan sosial apa yang terjadi pada perubahan sosialnya? Ya, oke silakan. Ya. Oke, aplaus untuk temannya tadi ya. Ya, betul tadi ya, pada faktor sosialnya lansia lebih cenderung menarik diri dari kehidupan sosialnya seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah memahami ya berkaitan dengan perubahan-perubahan faktor yang mempengaruhi gitu ya. Jadi saya skip. Nah, di sini kita lanjut pada dampak positifnya lagi ya. Jadi banyak ya, ada dampak positif dan negatif. Yang pertama adalah peningkatan kemandirian dan penerimaan diri ya, itu positifnya. Kemudian peningkatan kualitas pada hubungan sosial ya, baik dengan keluarga maupun dengan tetangganya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kesejahteraan mentalnya ya, mental dan emosionalnya. Jadi mudah mengontrol lansia itu untuk
tidak mudah marah-marah dan sensitif dalam menjalani kehidupannya. Kemudian yang terakhir adalah pertumbuhan dan pembelajarannya. Itu dampak positif dari perubahan psikososial jika lansia itu dapat beradaptasi dengan baik. Tapi ada dampak negatifnya juga. Nah, yang pertama adalah tadi kalau tidak bisa beradaptasi dengan baik, maka terjadi isolasi sosial dan perasaan kesepian tadi ya, karena dia menarik diri dari aktivitas sosialnya. Kemudian depresi dan kecemasan, biasanya itu sering terjadi pada lansia yang kesepian gitu ya, apalagi anaknya jauh posisinya gitu ya, jarang berinteraksi dengan tetangganya, beresiko terjadi depresi tadi. Kemudian ada mungkin faktor lainnya seperti ekonomi juga kan gitu. Nah, kemudian penurunan kualitas hidup dan kesehatan tentu ya, karena menjadi beban pikiran lansia tadi gitu ya. Kalian sendiri aja kalau misalnya terlalu stres gitu ya, menghadapi ujian dan sebagainya, pasti akan berdampak mudah sakit gitu ya, mungkin mahnya kambuh dan sebagainya seperti itu. Begitu juga pada lansia gitu ya. Kemudian yang paling parahnya lagi adalah lansia itu merasa tidak berguna ya, sehingga kehilangan tujuan hidupnya tadi. Mau apa nih? Jadi lansia itu jadi merasa ingin cepat mati dan sebagainya. Ini yang berbahaya ya, dampak negatifnya. Bisa dipahami positif negatif, bisa membedakan ya? Oke. Saya lanjut ya, strateginya mungkin sedikit saja ya. Jadi kita fokus memberikan dukungan ya kepada lansia itu supaya lansia bisa menerima dirinya gitu ya, termasuk yang masa lalunya yang tidak memuaskan dirinya tadi gitu ya. Nah, terhadap perubahan psikologisnya tadi. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kemandirian dan pengelolaan stres. Jadi intervensi kita arahkan pada gimana sih dia lebih produktif dan mandiri lagi untuk baik dari status kesehatannya maupun mengelola stresnya tadi supaya nggak cepat emosi si lansia itu tadi gitu ya. Jadi berkaitan dengan manajemen stres. Itu ya. Kemudian membantu lansia menghadapi kehilangan dan proses berduka. Ini pada kondisi lansia yang baru kehilangan pasangannya. Nah, biasanya ini mengarah pada intervensi kita memberikan konseling pada lansia itu. Bagaimana supaya meningkatkan lagi ya kualitas hidupnya ya, tidak merasa kesepian dan sedih berlarut-larut seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan sosial dan interaksi dengan lingkungan, baik dengan anggota keluarganya. Mungkin saat pengkajian kita ya kepada lansia itu ternyata jarang ketemu sama anaknya, mungkin anaknya terlalu sibuk. Nah, kita bisa melakukan pendekatan dengan anggota keluarganya untuk mengatasi permasalahan ini gitu ya. Ibaratnya memperbaiki lagi komunikasi sehingga keluarga bisa lebih memperhatikan si lansia tadi gitu ya. Nah, kemudian mendorong pemeliharaan tujuan hidup dan pencapaian. Jadi kita membantu lagi, tidak hanya life review lagi, tapi membantu supaya lansia tadi merasa berguna gitu ya, dan bisa produktif lagi, sehingga bisa menemukan alasan dan semangat hidup untuk hidup lagi gitu ya. Tujuan hidupnya lebih baik gitulah intinya. Oke, kemudian menjaga keseimbangan emosional dan psikologisnya, mengelola emosinya seperti itu. Nah, ini sedikit ya berkaitan dengan pendekatan teknik terapi ya psikodinamika, berkaitan dengan bisa diberikan ya terapi ini secara individu maupun kelompok. Yang mana biasanya dalam pemberian terapi ini berkaitan dengan menganalisis konflik masa lalunya. Jadi kita pengkajian lab review-nya tadi, apa sih masa lalu yang masih belum puas, tapi sisi positifnya kita munculkan juga di dalam situ. Kemudian kita interpretasi mimpi dan simbol. Ini bagaimana memunculkan bagaimana ketakutan lansia itu dalam menghadapi hidupnya, menjalani kehidupan, persiapan kematiannya, termasuk di situ ya, konflik batinnya yang terjadi. Kemudian, nah ini bisa dengan konseling keluarga tadi yang kata saya ya, intervensi untuk melakukan pendekatan keluarga lagi supaya lebih ini ya, antara si keluarga dengan lansia lebih dekat kembali gitu ya komunikasinya. Kemudian, nah manfaatnya tentu sangat banyak. Tentunya buat kesejahteraan emosionalnya, penerimaan diri dan kehidupan, kualitas hubungan sosial, dan penerimaan terhadap kematian. Jadi 4 aspek itu ya. Jadi tolong diingat semuanya ya, berkaitan manfaatnya. Oke, mungkin sudah selesai ya untuk materinya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ya, silakan. Dari Mas tadi ada penjelasan tentang terapi psikodinamik. Jadi, apakah semua lansia itu membutuhkan terapi psikodinamik? Iya, bagaimana menentukan? Ya, bagus sekali ya tadi pertanyaannya berkaitan dengan terapi psikodinamik. Jadi tidak semua lansia ya bisa mendapatkan terapi ini, hanya lansia yang memang saat kita lakukan pengkajian, contohnya misalnya depresi back ya, gitu ya, terdeteksi lansia itu mengalami depresi berat gitu ya, sehingga kita perlu melakukan pemberian intervensi dengan merujuk ke konselor gitu ya, psikiater untuk menangani permasalahan ini supaya tidak semakin berat gitu ya. Jadi tidak semua, caranya tadi kita merujuk ya si lansia tersebut melalui keluarganya mungkin untuk membawa ke psikiater tadi untuk diberikan terapi secara baik individual maupun kelompok tadi, bisa dengan keluarganya seperti itu. Apakah terjawab? Oke. Ada lagi?
Tidak ada ya? Oke. Sekarang saya mau bertanya dulu ya berkaitan dengan materi hari ini. Mungkin ada yang mau menyimpulkan dulu apa yang sudah didapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Oke, boleh si Ronald ya simpulkan berkaitan apa yang kamu pahami ya terkait materi pada hari ini. Tentang perubahan psikososial dari itu lansia memiliki kecenderungan untuk menarik diri dan juga tidak puas dengan dan intervensi yang kita lakukan sebagai perawat yaitu meningkatkan dukungan emosional dan juga membantu. Oke, bagus sekali. Applause untuk temannya ya. Ya, bagus sekali tadi ya sudah bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Mungkin sedikit kesimpulan ya berkaitan dengan perubahan psikososial baik fisik dan emosional ya, yang mana itu menjadi tantangan besar kita sebagai perawat untuk mengatasi hal tersebut gitu ya. Sehingga pentingnya kita mempertimbangkan intervensi yang tepat pada lansia supaya bisa menjalani kehidupannya di masa tuanya dengan baik dan kualitas hidupnya juga baik seperti itu. Oke, mungkin karena ini di penghujung pembelajaran ya, mungkin saya penjelasan tugas, selebihnya nanti saya sampaikan melalui sipennya saja ya. Jadi nanti kalian melakukan semacam analisis gitu ya berkaitan dengan perubahan psikososial pada lansia. Jadi nanti silakan melakukan pengkajian singkat berkaitan dengan perubahan psikososial pada lansia, boleh nanti pada mungkin ada teman tetangganya, kakeknya ya, boleh kalau menemukan salah satu pilih sebagai kasusnya seperti itu ya yang untuk diwawancarai. Nah, kemudian nanti identifikasi perubahan psikososialnya, kemudian tuliskan ya hasil analisis yang kalian dapat gitu ya, termasuk strategi intervensi yang dapat diberikan pada lansia tersebut. Nah, untuk penugasannya ini maksimal 3 hari ya setelah perkuliahan ini dikirimkan melalui email saya saja ya, seperti itu. Oke, baik, kalau tidak ada lagi ya berkaitan dengan mata kuliah hari ini, saya cukupkan. Ini referensi ya untuk pembelajaran kalian, untuk persiapan UTS-nya nanti juga, ada buku saya juga ya, nanti silakan dipelajari, kalau mau minjam silakan aja, kalau mau beli silakan juga ya. Oke, baik, saya cukupkan untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga apa yang sudah kita pelajari bersama pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya. Kalau begitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, sama-sama. Demikian pemaparan pernyataan diri dosen dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PPD UKTPT khususnya di bidang pengajaran untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.